Halo semuanya, selamat datang di sesi pertama pembelajaran UI UX Designer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarul Adiwibowo. Di pertemuan ini, kita akan membahas dasar-dasarnya dahulu. Dari pengertian UI UX, peran-perannya, tools yang akan digunakan, sampai peluang karirnya. Yuk kita mulai. Jadi, apa itu UI UX? UI atau UX adalah dua hal yang sering kita dengar dalam dunia desain digital. UX atau User Experience adalah tentang bagaimana pengalaman pengguna saat menggunakan produk. Apakah nyaman, mudah, atau malah membingungkan. Sedangkan UI atau User Interface itu lebih ke tampilan visual. Jadi, warna, tombol, font, semua yang kita lihat dan sentuh di aplikasi itulah UI. Intinya UX bikin pengguna betah, UI bikin mereka tertarik. Selanjutnya, perbedaan UI dan UX. UX versus UI. Walaupun sering disebut bareng, UI dan UX itu berbeda loh. UX lebih fokus ke alur dan kenyamanan. Misalnya, gampang nggak login ke aplikasinya, sedangkan UI lebih ke desain visual. Misalnya, warna tombolnya enak dilihat nggak? Dua-duanya penting dan saling melengkapi. UX fokus pada pengalaman pengguna secara keseluruhan, sedangkan UI fokus pada tampilan visual dan interaksi. UX itu seperti kerangka bangunan, sedangkan UI itu seperti desain interiornya. Kenapa UI atau UX penting? Coba bayangkan, kamu pakai aplikasi tapi loadingnya lama banget, tombolnya bikin bingung, tampilannya jelek, yakin masih mau dipakai. Nah, makanya UI atau UX itu penting banget. UI atau UX yang baik bisa meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan penjualan, bahkan membuat orang jadi loyal sama produk kita. Peran dalam UI atau UX. Di dunia UI UX ada beberapa peran yang menarik banget, di antaranya UX researcher, mereka yang mencari tahu apa yang pengguna butuhkan lewat riset. Dan risetnya itu macam-macam. Risetnya itu bisa lewat survei, pakai Google Form, ataupun secara langsung sama orang. Sedangkan UI design, mereka yang mendesain tampilan aplikasi agar menarik dan fungsionalitas. UX writer, mereka menulis teks yang kita lihat di aplikasi supaya komunikatif dan jelas. Dan yang terakhir yaitu information architect, mereka yang mengatur struktur informasi biar aplikasi nggak bikin bingung. Setiap peran penting dalam menciptakan produk digital yang sukses. Nah, keterampilan yang dibutuhkan buat kamu yang pengen jadi UI UX designer, skill utama apa aja sih yang wajib kamu kuasai? Yang pertama ada desain visual yang mencakup prinsip desain, tipografi, warna, dan layout. Dan yang kedua ada riset pengguna. Di sini ada pakai metode riset pengguna seperti menggunakan desain sistem dan lain-lain, yaitu bisa menganalisis data. Dan yang terakhir ada prototyping atau bikin versi percobaan dari desain. Yang penting juga punya rasa empati tinggi sama pengguna. Komunikasi dan kolaborasi juga itu krusial. Dan selanjutnya, tools yang paling populer dalam UI UX design. Ada banyak tools yang biasa dipakai desainer UI UX, tapi
Ini 3 yang paling populer, yaitu yang pertama ada Figma. Figma yaitu karena gratis dan berbasis cloud, cocok buat kolaborasi dengan orang. Dan yang kedua ada Adobe XD, itu sangat powerful dan cocok buat desain yang interaktif. Sedangkan yang ketiga ada Sketch, banyak yang dipakai di industri tapi hanya untuk Mac. Semua tools ini punya fitur mirip, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan kenyamanan. Selanjutnya ada peluang karir. Nah, di sini peluang karir apa aja sih yang dibutuhin banget? Di dunia kerja, UI UX designer itu banyak dicari banget. Beberapa posisi yang bisa kamu incar setelah belajar antara lain, yang pertama ada UI UX designer, ada UI researcher, ada UI developer. UI developer itu gabungan antara desain dan coding. Industri startup, vintage, e-commerce, semuanya butuh talenta UI UX. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi UI UX bukan sekedar desain, tapi sebuah investasi penting untuk produk digital. Kalau kamu punya skill dan passion di bidang ini, peluang karirnya luas banget loh. Dan yang paling penting, sumber belajar itu banyak, mulai dari YouTube, e-course kami juga bisa menyediakan, sampai komunitas desainer. Semua bisa kamu pelajari asal konsisten dan niat. Sekian dan terima kasih sudah ikut sesi ini. Jangan lupa latihan terus ya, coba-coba desain di Figma dan pantau terus video pembelajaran selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.